Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dunia. Semoga dengan kenikmatan tersebut kita dapat mentasyarufkan kenikmatan tersebut untuk selalu bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita melaksanakan segala perintah serta menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya di dalam kehidupan ini perlu adanya tatanan kehidupan yang baik. Dalam tema pada kesempatan kali ini, kami mengambil tema manusia perlu adanya tatanan kehidupan dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Manusia yang mulia, manusia yang akhlaknya paling baik, beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan merujuk kepada kehidupannya yang telah tercantum dalam hikayah diceritakan, semoga dengan cerita tersebut kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya dapat mengikutinya sehingga kita menjadi orang yang akan lebih baik. Dalam cerita tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang pengemis. Kalau seorang pengemis itu sudah otomatis dia adalah orang yang fakir, miskin pula. Selain dia pengemis, dia adalah seorang yang mempunyai kekurangan cacat mata alias buta. Kalau keadaan buta, akan lebih sengsara lagi diibaratkan pada diri kita. Selain buta, pengemis tersebut beragama Yahudi. Waliyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Tapi dalam hal ini atau cerita niki akan ambil kita kesimpulan tersebut, di mana seorang pengemis tersebut yang berada di pojok kota Madinah, pasar, dia selalu menggembor-gemborkan, menghina Nabi Muhammad. Hai penduduk Madinah, janganlah engkau dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Dia adalah seorang pembohong, dia seorang sihir. Apabila kalian mengikutinya, mendekatinya, akan terjerumus. Nabi Muhammad mendengar cacian tersebut. Tidak lantasnya beliau menjauh ataupun marah. Akan tetapi Nabi Muhammad malah mendekat. Beliau mengantarkan makanan tiap sore dan paginya. Setelah mengantarkan, beliau menyuapi makanan tersebut.
Setelah menyuapi selesai makan, beliau itu mengelak badannya, membersihkan badannya. Sesekali menyuapi, pengemis tersebut mengeluarkan kata-kata kasar. Hei engkau, jangan sampai mendekati Nabi Muhammad. Dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang penyihir. Apabila engkau mengikutinya, akan terlena. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau tidak marah. Beliau senantiasa dengan ikhlas setiap hari mengantarkan makanan, menyuapi. Coba hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila posisi tersebut ada pada diri kita, pasti kita akan marah, tidak terima. Apalagi sampai menyuapi, apalagi sampai mengelap badannya, tidak dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad diambil arwah, beliau wafat, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Otomatis pengemis tersebut kehilangan orang yang setiap hari memberi makannya. Dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad yang dia caci maki adalah orang yang memberi makan setiap harinya. 1, 2, 3 hari tidak ada orang yang mengantarkan makanan tersebut. Tulis yang cerita, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada anak, wahai Aisyah, aku adalah ahli sunnah yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Adakah setelah beliau wafat, adakah sunnah, salah satu sunnah yang belum saya kerjakan? Apa jawabnya Aisyah? Nabi Muhammad setiap harinya mengantarkan makanan kepada pengemis yang ada di pojok kota Pasar Basyar, yaitu kota Madinah Munawwarah. Keesokan harinya sahabat Abu Bakar melaksanakan sunnah tersebut. Beliau membawakan makanan, mencari pengemis mana di mana. Ternyata ada di situ. Benar apa kata Aisyah, di situ ada pengemis yang setiap harinya diberi makanan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menggembor-menggembor, menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad. Dalam hati Abu Bakar, dia sangat marah. Tetapi beliau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad dengan cara memberi makan kepada si pengemis tersebut. Apa yang dia lakukan pengemis tersebut? Ketika ia disuruh makan, dia langsung marah. Siapa engkau? Tidak biasanya orang yang memberi makan kepada saya orang seperti ini. Biasanya orang yang memberi makan makanan yang kasar dihaluskan. Setelah dihaluskan, disuapkan kepada mulut saya. Setelah selesai, badan saya dibersihkan oleh beliau. Siapa engkau? Sesekali pengemis tersebut menghina Nabi Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, sahabat Abu Bakar langsung menangis. Wahai pengemis, inginkah engkau tahu siapa orang yang selalu memberi makan kepada kamu? Siapa orang yang selalu membersihkan badan kamu setiap hari? Siapa? Jawab sahabat Abu Bakar, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu engkau caci maki setiap harinya, orang yang selalu engkau maki-maki, hina-hina setiap harinya. Padahal beliau adalah orang yang selalu memberi makan kepada engkau. Seketika itu pengemis tersebut langsung menangis.
hatinya langsung takut. Dia langsung bersujud dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita tersebut, bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut? Masihkah ada orang yang seperti itu di dunia ini? Kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, seyogyanya hati kita selalu ditata untuk lebih baik. Mudah-mudahan sedikit cerita ini dapat kita ambil kesimpulan. Jadilah orang yang berhusnudzon, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang mempunyai hati yang baik, jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.